Pemirsa, 4 warga Binjai, Sumatera Utara mengaku menjadi korban penipuan dan disiksa di Kamboja. Mereka diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) setelah dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar melalui media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wali Kota Binjai yang terhormat, Bapak Amir Hamzah dan Bapak Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi. Sebuah video viral memperlihatkan 4 warga negara Indonesia asal Binjai dan Deli Serdang, Sumatera Utara mengaku menjadi korban penipuan di Kamboja. Sudah 3 hari kami nggak makan. Dalam video viral, 4 pria ini meminta bantuan kepada pemerintah kota Binjai agar bisa dipulangkan. Makan aja kami udah nggak bisa, Pak. Salah satu pria bernama Cikal Ramadan warga Binjai mengaku sudah 3 hari tidak makan dan mengalami penyiksaan di tempat kerja. Ia berbicara mewakili 3 rekannya, Taruna Bagaskara, Riki, dan Atmaja. Tahu lagi beberapa hari. Keempat pria ini diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Keempatnya dijanjikan pekerjaan admin judol, namun malah dijebak menjadi scammer. Nama saya Cikal Ramadan, Pak, dan saya mewakili teman-teman saya, Pak. Kepada Bapak Wali Kota Binjai yang terhormat, Bapak Amir Hamzah dan Bapak Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi. Pak, mohon bantu kami di sini. Kami warga Binjai yang saat ini kami terlantar di Kamboja, tepatnya di Phnom Penh. Pak, sudah 3 hari kami nggak makan. Pak, kami disiksa di tempat kerja kami, Pak. Kami nggak ada pegang uang sama sekali, Pak. Untuk makan aja kami udah nggak bisa, Pak. Mohon, Pak, bantuannya, Pak, untuk kami bisa pulang lagi ke kota Binjai kami yang tercinta, Pak. Adik kandung Cikal, Sultan Morris, membenarkan abangnya termasuk dalam 4 WNI yang terlantar di Kamboja. Menurut adiknya, Cikal berangkat ke Kamboja pada tanggal 20 Desember 2024 lalu untuk bekerja. Ia tergiur dengan iming-iming gaji sebesar $1.000 Amerika Serikat per bulan. Cikal mengalami tekanan mental hingga memutuskan kabur dari tempat kerjanya. Ya, bisa pulang, bisa secepatnya pulang dan janjinya kan mau di admin judol, terus di scammer rupanya dia pun ya namanya kita mau kerja tempat orang kan ya, kan dia ngerasa ketipu juga sih kalau yang itu. Terus soal dia kenapa bisa cabut karena tekanan mental itu kayak. Kini keempat pemuda itu telah dalam penanganan KBRI di Kamboja untuk proses pemulangan ke Indonesia. Saat ini Pemkot Binjai tengah membantu kepulangan 4 WNI yang terlantar di Kamboja untuk bisa kembali ke tanah air. Dari Binjai, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Sudah 3 hari kami nggak makan, Pak. Kami disiksa di tempat kerja kami, Pak. Pemirsa, seperti apa kronologi Cikal Ramadan bisa bekerja di Kamboja? Kita tanyakan langsung kepada Sultan Morris, adik kandung dari Cikal Ramadan. Selamat sore, Mas Sultan. Selamat sore, Pak. Baik, Mas Sultan, ini bagaimana awal mulanya abang Anda bisa terjebak kemudian bekerja di Kamboja ini? Awalnya dia nggak ada bilang sih, Pak, mau kerja di Kamboja. Awalnya dia cuma bilang mau ke Malaysia. Rupanya kagak ada kabar berapa hari gitu, 3 hari gitu. Pas dia telepon balik, dia udah di Kamboja sih, Pak. Baik, setelah sampai di Kamboja, kakak Anda ini langsung mengabari Anda atau mengabari keluarga di Binjai? Mengabari keluarga semua di sini sih, Pak, di Binjai. Apa yang diceritakan setelah sampai di Kamboja pada saat tiba? Pekerjaan seperti apa yang tadi kan dikatakan punya gaji sekitar $1.000 per bulan? Iya. Dia kagak ada bilang dia kerja apa di sana. Cuman terakhir waktu dia mau cabut itu dia bilang kerjanya scammer sih, Pak. Cuman dia cerita juga buat bilang dia tuh awal mulai ke sana itu dari agen sih, Pak. Baik, agen ini juga berada di Binjai? Di Medan sih, Pak, di Medan. Berapa orang yang ikut berangkat ke Kamboja bersama dengan abang Anda? Kemarin orang itu pergi ke 7 orang, Pak. Pergi dari Medan ke Kamboja, Pak. Baik. Hingga saat ini apakah masih terus berkomunikasi dengan abang Anda? Masih terus berkomunikasi, alhamdulillah, Pak. Baik, posisi abang Anda saat ini berada di mana? Di KBRI, Pak.
Ya, mungkin juga dapat diceritakan saat ini kondisi abang Anda seperti apa di Kamboja? Ya, alhamdulillah baik-baik saja sih, Pak. Baik, tadi kan dikatakan juga abang Anda ini sempat keluar dari tempat kerjanya karena mengalami penyiksaan. Mungkin bisa diceritakan apa yang diceritakan oleh abang Anda? Dia penyiksaan soal fisik enggak sih, Pak. Cuman kalau mental iya, Pak. Dia kayak misalnya kalau rekening banyak gitu masuk ke rekening kan, transferan banyak masuk ke rekening itu kan pembekuan kan, Pak. Nah, pembekuan itu entah berapa juta gitu, orang itu yang disuruh bayar sih, Pak. Gitu. Orang itu jadi denda orang itu, Pak. Cuman kalau teman dia nggak ada kena fisik, penyiksaan fisik. Cuman kalau temannya ada si Taruna Bagaskara itu ada, Pak. Kalau abang saya enggak. Baik. Tadi Anda katakan lebih ke penyiksaan mental. Penyiksaan mental seperti apa yang dilakukan oleh tempat kerja abang Anda ini? Ya gitu, Pak. Dia kayak kalau nggak capai target, dia diancam buat dijual gitu, Pak. Ke perusahaan yang lain gitu. Terus dia pun juga kayak misalnya udah capai target nih untuk bulan ini, tapi dikasih target terus, Pak. Baik. Berapa lama sudah berada di Kamboja hingga sampai saat ini? Kalau sampai bulan dia kalau dari itu 4 bulan sih, Pak. 4 bulan. Dari tanggal 20 bulan 12 kemarin dia berangkat. Baik, setelah meminta videonya ini kan viral ya, artinya meminta pertolongan ke pemerintah Kota Binjai, apakah ada respon yang diberikan pemerintah Kota Binjai terhadap keluarga di Binjai? Ada sih, Pak, ada membantu, ada juga buat ngabarin abang di sana juga, ada cepat respon lah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Bantuan seperti apa yang diberikan oleh pemerintah Kota Binjai ini? Kalau itu abang yang tahu, Pak, karena abang yang langsung dikabarin di sana, Pak. Kalau bantuan yang kayak gitu, Pak. Apa ada informasi kapan rencana abang Anda akan dipulangkan kembali ke Tanah Binjai? Belum, Pak, belum ada informasi untuk keberangkatan pulang. Cuman abang juga lagi di sana ngurus juga buat cepat pulang aja sih. Baik, kami doakan agar proses kepulangan abang Anda dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih telah berdialog bersama kami, Mas Sultan, sehat dan sukses selalu.